akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Saiful Rahman SPD. Kepada Ustaz Saiful Rahman dipersilakan. Takbir. Berlama lagi kan bawa kasur, siap-siap ya, siap-siap. Nah, udah jaga ini. Ada amplopnya ini. Ada amplopnya. Mengingat takut panitianya lupa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih nih. Sedih. Muasabah dari suara itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrul Qur'an, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Haji Budi. Sehat Haji, mohon izin Pak Haji duduk di depan Pak Haji. Alhamdulillah Bapak Ibu, tema yang diamanahkan hari ini adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk ke dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi, meskipun jumlahnya nggak 40 pas ya. Hadis ini berbunyi ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Hadis ini salah satu dari hadis-hadis pondasi akhlakul karimah. Sebagaimana kita tahu bahwa akhlak juga adalah bagian dari tujuan agama kita ya. Wa ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Melalui hadis ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas seorang muslim itu berbeda-beda. Mungkin ada yang grade-nya A, ada yang grade-nya B, ada yang grade-nya C, ada yang grade-nya D. Kalau yang nggak lulus ya Pak Irfan ya. Kalau yang nggak lulus. Dan ini bukan sesuatu yang, ini maksudnya kualitas seorang muslim yang berbeda ini biasa-biasa aja sebenarnya. Ya. Di zaman Nabi juga ada sahabat yang modelnya serius, ada juga sahabat yang modelnya suka bercanda gitu. Koreksi lagi. Koreksi ya. Jadi biasa-biasa aja. Karena tipikal orang itu juga berbeda-beda. Bukan hal yang aneh. Ya, maka semakin banyak ajaran agama yang dikerjakan oleh seorang muslim, maka akan semakin baik juga kualitasnya. Sebaliknya, semakin sedikit ajaran agama yang dilaksanakan, maka kualitasnya juga akan semakin menurun. Ya. Tadi disampaikan Pak Wawan, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kalimatnya sederhana ya. Tapi kalau kita teliti, ternyata kita banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak
bermanfaat. Tanpa disadari mungkin banyak sebagian besar waktu dari hari-hari kita lewati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu bermanfaat atau tidak? Ya, maka kita kembali kepada kalimat awal, min husni islamil mar'i. Ya, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang. Maka sesuatu itu bernilai baik atau tidak, maka kita melihatnya dari parameter syariat. Karena tentu kalau kita memakai logika kita, maka kita masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi sesuatu kita anggap bermanfaat, bisa jadi sesuatu dianggap orang lain hal yang sia-sia. Maka kalau kita ingin melihat apakah sesuatu ini bermanfaat atau tidak, maka parameternya adalah kita menggunakan agama, menggunakan syariat, menggunakan Islam. Apa saja yang dikategorikan sesuatu itu bermanfaat? Yang pertama, apabila sesuatu itu membawa keuntungan bagi seseorang dalam hal akhiratnya. Apabila sesuatu itu membawa keuntungan bagi seseorang dalam hal akhirat, ini terkait dengan agama, terkait dengan keimanan. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, filternya adalah apakah sesuatu ini bermanfaat untuk akhirat kita atau tidak. Kemudian sesuatu juga bisa bernilai manfaat jika sesuatu itu juga membawa manfaat bagi kebaikan kehidupan kita. Ya. Karena Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Ya. Jadi Allah menciptakan kita manusia sebagai khalifatul fil ard, untuk memakmurkan bumi. Maka manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai potensi, kekhasannya masing-masing, dan itu menuntut dia untuk selalu memperbagus dirinya supaya dia bisa menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik. Maka filter yang kedua, kalau hal itu bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya, paling tidak hal itu bermanfaat juga untuk kehidupan dunianya dalam hal menjalankan tugas-tugas kekhalifahan, tugas-tugas penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang tidak bermanfaat ini banyak macamnya, ya, levelnya berbeda-beda. Ya. Yang pertama, yang paling tinggi levelnya ini adalah level maksiat. Maksiat ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan semua yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa perkataan, perbuatan ataupun apa yang terlintas di dalam hati, jika itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah maksiat. Semua orang soleh-soleh semua melakukan hal-hal yang demikian barangkali tidak ada, ya. Lihat mah lihat pikir kan terlintas dunia. Ya, jadi pertama, level yang tidak bermanfaat itu adalah level maksiat. Maksiat ada maksiat hati, ya. Ada riya, melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin dilihat orang. Kemudian maksiat hati lainnya ada hasad, ada iri, ada dengki. Nggak suka melihat temannya sukses, tetangganya beli mobil baru, dia panas dingin. Ya. Temennya kunci motornya hilang, dia senang. Temennya beli sepatu 2 juta, dia pusing. Biarin aja, ya. Barangkali
Allah titipkan rezeki lebih, dia pengen beli punya sepatu yang mahal ini. Bukan urusan kita. Oh, Pak Jikir yang beli lagi. Tapi itu sepertinya bukan hasad ya, itu bercandaan kita ini. Bukan hasad itu. Hasut. Ada juga penyakit hati lain namanya takabur, sombong. Sombong ini yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar, sombong. Kata dia, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api, engkau ciptain dia dari tanah. Mana lebih baik? Ya. Kadang-kadang penyakit kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kemudian kita menyombongkan diri. Kemudian ada lagi suuzon, ya, suuzon. Melihat temannya, melihat ada orang makan siang hari di bulan Ramadan, udah nggak puasa, udah gede. Katanya gila. Oh, iya. Bang Tojo memang bukan orang Islam, orang Kristen. Atau dibilang gila. Iya. Gila kali. Boleh nggak puasa? Kita husnuzon aja, barangkali dia kafir atau dia orang stres, ya nggak wajib puasa. Kecuali memang dia orang yang kita kenal laki-laki gitu. Kalau perempuan kan masih ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak puasa. Tapi kalau kita siang hari melihat siang-siang Pak Wawan nyeduh kopi misalnya, kan itu wajib. Mungkin halangan ya. Belum sahur. Tapi kalau orang lain yang tidak kita kenal ya barangkali ada hal. Ya. Itu maksiat hati. Ada lagi maksiat lisan, ya, ghibah. Aduh, wah, Jordan lagi. Ghibah. Ya. Menggunjing, namimah, adu domba. Seneng ya, bikin ribut antar teman, bikin ribut antar tetangga. Dusta, kadzab, berdusta, berkata kasar. Ini sedang mencontohkan. Ada lagi contoh perbuatan yang tidak bermanfaat ini, level yang tertinggi yaitu maksiat perbuatan ya. Minum khamr misalnya. Yang kita mah nggak ada ya. Ada kalau teh kotak banyak Pak. Kalau kotak kan halal teh kotak. Oh iya halal ya. Kalau nggak bilang gimana Pak? Ustaz kalau bintang gimana bintang? Bintang apa? Bintang. Nggak ya terusin Ustaz. Bintang lulus Saiful, kotak halal, tapi yang nggak halal, nggak bilang. Ya kita seuzonnya dia udah bilang di atas gitu. Atau udah ada yang kirim WA. Pak ini minum aja nggak apa-apa. Makan nasi kotak di grup. Pokoknya teh kotak, nasi kotak baik itu. Kalau nggak ada yang minum. Ada lagi maksiat dalam muamalah. Ya, interaksi sosial. Misalkan ya, nipu, jual beli nipu dia. Oh, jual beli sepatu lah gitu. Bukan sepatu. Misalkan dia jual mobil, ini mobilnya udah cacat, banyak cacatnya, tapi ditutup-tutupin. Oh bagus Pak, ini mobil Pak, ini habis diservis. Oh ini semuanya udah di apa? Oh, celana masih ada bandrolnya kalau celana. Ya. Atau misalkan nipu ya, kemarin kita kaget ada petinggi Pertamina mengoplos, entah mau oplos apa. Kemudian ada lagi muncul berita pejabat Antam bikin emas palsu. Bukan emasnya palsu ya, emasnya asli tapi label Antamnya itu yang dipalsuin sama dia. Jadi dia bikin label Antam sendiri. Iya, sudah jual. Atau bisa juga dalam muamalah salah bentuk maksiat itu adalah mengkhianati amanah. Ya. Pak Yusuf sering mengutip ayatnya, kita sering dengar. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sudah jelas.
Kemudian level yang kedua dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, ada level makruh. Ya, makruh masih banyak. Saya sulit meninggalkan untuk tidak makan jengkol. Gitu. Oh, jengkol. Karena ada darah Betawi itu kalau melihat jengkol itu kayak ngelihat daging steak gitu. Tapi nggak mampu. Udah kalau makan sholat baru. Jadi susah tuh. Kadang-kadang kalau pergi makan siang ada daging, ada ayam, tapi ada jengkol, saya pasti beli jengkol. Agak sulit meninggalkan. Ya. Ada lagi makruh dalam ibadah, misalkan dia menunda waktu sholat, mengakhirkan waktu sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan. Meskipun boleh menunda waktu sholat, misalkan Nabi beberapa menunda waktu sholat karena nunggu jamaah, misalkan. Atau ketika makanan sudah dihidangkan, ya, atau ketika dia ingin ada hajat yang harus ditunaikan di kamar mandi, misalkan. Tetapi kalau sibuk dengan aktivitas pekerjaan, kemudian sudah terdengar suara azan, dia menunda-nunda, entar aja, leyeh-leyeh, entar lagi leyeh-leyeh, sudah mau masuk waktu asar, baru dia menunaikan salat asar. Baru dia melakukan salat zuhur. Nggak keluar lagi karena bentar lagi asar, tanggung. Ya, jadi menunda waktu salat, ini yang dimakruhkah? Makruh, ya. Meskipun dibolehkan, meskipun salatnya tetap sah. Ya, kemudian ada juga hal-hal yang tidak bermanfaat ini dalam hal pergaulan dan lain sebagainya. Bentar lagi waktunya. Kemudian yang ketiga, ini barangkali yang saya pribadi masih banyak melakukan, adalah hal-hal yang tidak bermanfaat yang sifatnya ini mubah. Ya, sifatnya ini mubah. Ya, boleh aja kita. Ya. Bikin konten. Ya, bikin konten. Boleh aja. Ya, nonton TV, ya, nonton bola, ya, main game ini nonton bola boleh, KTC ada di IG ya, kecuali nonton Madrid haram. Bukan Madrid, Barcelona. Kalau Madrid halal, Barcelona haram. Ya. Jadi nonton bola, nonton TV, main game, mubah-mubah. Tapi yang mubah-mubah ini juga semua bisa bergeser, bisa menjadi haram. Nah, Bapak Ibu guru, dari kesemua itu, ya, kalau kita perhatikan tadi, ya, agaknya banyak juga waktu kita terbuang sia-sia. Ya. Kalau dulu kita zaman belum ada smartphone tuh, kayaknya hidup agak damai. Ya, kita nggak banyak tahu tentang informasi yang menyebabkan kita semua tuh jadi was-was, ya. Banyak pikiran, was-was. Aduh, nanti bagaimana ini begini, nanti begini, jadi was-was. Tidak banyak, karena kita semakin banyak tahu informasi yang seharusnya nggak penting-penting amat. Ya, makanya dulu dosennya Pak Tony suka ngeluh, ya. Hafizul Quran, doktor, diamanahkan jadi anggota dewan, ngeluh. Sekarang saya harus baca pasal-pasal, harus baca undang-undang, harus nonton berita biar tahu keadaan, ya. Padahal dulu kerjanya cuma baca Quran doang, ya, ngeluh. Terkadang nggak semua informasi yang bagus itu, kadang-kadang nyangkut informasi-informasi yang dia bilang informasi sampah yang ikut masuk dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, contoh misalkan kalau ada pertanyaan, sekarang sudah Ramadan hari ke-5, ya katakan 4 sudah berlalu. 5 jadinya. Ya, 5 ntar sore. Selesai puasanya, selesai maksudnya. Ya. Ya. Terus kalau ada kita yang baca Qurannya misalkan belum selesai 4 juz atau 5 juz, kemudian ditanya kenapa enggak selesai 4 juz atau 5 juz,
nggak ada waktu misal bohong ya, dibanding dengan kita buka HP itu scroll IG itu kan nggak sengaja. Kalau nonton reel itu kan, nonton video-video pendek itu kan saya lagi saya setengah jam ya terasa. Jadi saya tentu bukan yang paling baik dalam mengamalkan hadis ini ya, saya banyak kekurangan, tapi paling tidak ini bisa menasihati kita semua, khususnya saya sendiri. Jangan sampai di sisa-sisa Ramadan ini kita melewatinya tidak dengan maksimal ya. Jadi hati-hati juga dengan yang namanya setan gepeng ya Bapak Ibu ya. Setan gepeng, tuh setan gepeng ya. Terkadang mohon maaf, namanya media sosial, kita terkadang ketika buka IG atau buka Facebook ada tayangan-tayangan yang tidak pantas dilihat atau apa sebagainya, kan itu bisa merusak puasa dan lain sebagainya. Jadi nasihat terkhusus untuk saya pribadi agar lebih memfilter lagi hal-hal apa saja yang kira-kira membawa manfaat untuk kehidupan akhirat dan dunia kita, khususnya tugas kita sebagai khalifah di muka bumi, dan apa hal-hal yang kalau bisa kita tinggalkan jangan kita lakukan ya. Kalau kita lakukan misalkan contoh ikutin perkembangan berita tentang artis misalkan ya. Oh dia mau nikah sama si dia misalkan. Lah urusannya sama kita apa misalkan, dia nggak ada urusannya sama kita. Oh dia cerai sama dia, dia kenapa sih gitu misalnya. Nah itu lain lagi urusannya. Dan lain rumahnya besar ini. Kadang-kadang informasi-informasi yang demikian sebenarnya nggak ada manfaatnya untuk kita, ya, nggak ada manfaatnya untuk kita. Baik, hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Ustaz Saiful telah memberikan pencerahan ya. Alhamdulillah. Jadi saya ada ini juga tersentil juga sedikit lagi. Sedikit kalau banyak sakit. Sama terakhir yang dari medsos itu ada pengalaman kemarin kan, anak saya imunisasi. Jadi ibunya itu ya hobinya scroll TikTok yang berhubungan dengan bayi. Karena anak saya masih 3 bulan, jadi dia khawatir gitu. Nanya apa 3 bulan? Udah bisa naik duit ya. Jadi ibunya tuh gara-gara scroll medsos itu punya kekhawatiran yang berlebih. Jadi anak 3 bulan tuh habis misalkan contohnya setiap habis nyusu itu gumoh gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh dikhawatirin berlebihan sama istri gitu. Setelah kemarin imunisasi ditanyakan, ya jawaban dokternya alhamdulillah normal semua gitu. Jadi istri saya justru yang disalahin itu jangan scroll medsos mulu, yang buru-buru yang ini aja gitu loh. Bapaknya siapa? Bapaknya suaminya saya. Berarti ini pas selalu seperti ini. Jadi Pak Jikri nggak tahu gumoh dia. gumoh tuh muntah. Ya, jadi saya tuh sering gumoh kalau habis menyusui. Jadi saya khawatirnya berlebihan gitu. Yaitu salah satu apa ya, efek jeleknya medsos tuh itu. Ibu mau nanya. Lalu mau nanya apa saya tuh gitu. Nanya gumoh. Gitu, itu contoh pengalaman gitu. Baik, Lu mau pulang? Jazakallah kepada Ustaz Saiful. Belum tadi habis diomelin gimana? Malu.
Jadi mengakui kesalahan dia sering sekolah yang berita-berita yang kan kalau di medsos kan filternya susah tuh. Jadi panjang ya. Iya, udah cukup ya. Oh gitu. Jawab itu jawab. Enggak, ini ada Ustadz itu mengingatkan di medsos itu banyak quote-quote yang kata-kata yang seolah-olah bijak, bagus. Padahal itu menyesatkan. Ada Ustadz yang mengingatkan ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu tanya ke ahlinya, jangan lihat dari tulisan-tulisan medsos. Kadang-kadang kan medsos cuma kata-kata bagus, nggak tahu dari mana sumbernya, kita nggak ya. Kecuali kalau ada sumbernya, kemudian kita bisa cari sendiri gitu kan, kita cari oh ini dia kata si A, kemudian kita cari referensinya, bukunya dan tapi kadang-kadang hanya cuma ada kata-kata yang cuma no, kemudian kita jadi termotivasi atau kemudian jadi membentuk pola pikir kita tuh ya, menjadi membentuk pola pikir kita dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu, ya langsung tanya ke ahlinya. Terkait itu dengan keluarga, ya tanya konsultan keluarga. Kesehatan, ya tanya dokter anak dan sebagainya. Jangan tanya ke handphone. Sukses doa seorang istri, apalagi 4 istri. Itu bahaya tuh. Kenapa larinya ke sini? Contoh buat yang menyesatkan. Protes ini. Itu Kenapa larinya ke situ Pak Kiai? Contoh. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan pantun. Busur Ismail di Syariat. Cukup sekian dan terima kasih.